Ada apa Imam Abu Bakar nyium orang yang nggak jelas gini? Kenapa nggak kita yang dicium, yang lebih alim, lebih soleh, lebih semuanya? Kenapa kok orang compang-camping yang nggak ada nilainya ini justru yang dicium? Beliau mengatakan, demi Allah, tidaklah saya mencium kening Imam Shibli kecuali tadi malam aku bermimpi melihat Rasulullah mencium keringnya. Dalam syarahnya Rotib Haddad itu ada satu riwayat. Satu riwayat tentang keutamaan sholawat, menceritakan seorang ulama yang agak darwish niku napa Gus? Majdzub, compang-camping bajunya, gak pati bersih ngono lho, kancinge kewalak-walik. Nggih, napa majdzub, jadab. Nggih, darwis niku yang nggak peduli dengan rupa. Kalau bahasa Inggrisnya the jebbe. Nah ini suatu saat namanya Shibli, Al-Imam Shibli. Imam Shibli itu darwish. Di antara ulama di zamannya yang lebih berilmu banyak, yang lebih alim banyak, yang lebih soleh banyak, yang juga lebih pandai berpidato banyak, hingga kurang disegani. Dan Ra'su Subha auliyanya ketika itu adalah Al-Imam Abu Bakar namanya. Ini rojone walinya namanya Abu Bakar. Rojo wali dalam sufi itu namanya Gutub. Ketika Al-Imam Abu Bakar itu masuk masjid, ulama itu di masjid itu penuh. Di antaranya Asy-Syaikh Al-Imam Shibli. Kemudian hadirin, ketika Al-Imam Abu Bakar itu masuk, semuanya berdiri menyambut. Satu-satu ulama itu salaman biasa. Oleh Syekh Abu Bakar itu diberikan tangannya. Begitu sampai kepada Imam Shibli, cium tangan, Imam Abu Bakar langsung menyium keningnya. Kening niku bathuk, dicium. Ulama iri yang lain. Ada apa Imam Abu Bakar nyium orang yang nggak jelas gini? Kenapa nggak kita yang dicium, yang lebih alim, lebih soleh, lebih semuanya? Kenapa kok orang compang-camping yang nggak ada nilainya ini justru yang dicium? Orang menggerutu, kenapa ini, kenapa? Setelah beliau duduk, beliau berkata, wahai para hadirin, kalian heran ya? Kalian heran ya? Kenapa saya cium keningnya Shibli di hadapan kalian dan kalian tidak ada yang aku cium keningnya? Diam semuanya, nggak berani jawab. Mau saya kasih tahu? Monggo. Beliau mengatakan, demi Allah, tidaklah saya mencium kening Imam Shibli kecuali tadi malam aku bermimpi melihat Rasulullah mencium keringnya. Kalau enggak, aku enggak mencium. Dan ketika aku cium keningnya Imam Shibli, aku cari tempat di mana di situ Rasulullah menciumnya. Aku mengambil keberkahan dari bekas ciuman Rasulullah di kening Imam Shibli. Baru orang-orang itu tahu kedudukan Al-Imam Shibli. Mulai orang tanya, resepnya Imam Shibli ini sampai dicintai Nabi seperti itu apa? Maka beliau mengatakan, resepnya itu adalah yang pertama, memperbanyak sholawat kepada Nabi SAW. Dan yang kedua, tidak pernah lepas tiap harinya dari firman Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil.
Barang siapa yang membaca ini di pagi hari nggak mati sampai terbenamnya matahari. Dan barang siapa yang membaca 7 kali setelah terbenamnya matahari nggak akan mati sampai terbitnya matahari subuh. Dijamin. Nggih, alhamdulillah, makanya saya ngamalkan itu nggak mati-mati. Nggak mati-mati nggih. Sampai ada sebagian ulama mengatakan kalau istiqomah seperti itu terus, gimana Israel mengambil nyawanya? Maka dijawab oleh ulama, kalau Allah sudah menentukan takdirnya untuk diambil nyawanya, ansahu tilka dzikr fi dzalikal yum, dibuat lupa membacanya di hari tersebut. Sebab kalau baca itu insya Allah nggak bakal mati. Habib Salim Syatiri menceritakan ada orang yang umurnya sampai 120 tahun baca ini tiap hari nggak mati-mati. Sampai akhirnya didatangi dalam mimpinya oleh Nabi SAW, dikatakan, kon gak kangen tambah aku. Ati urip sampai pirang ewu tahun. Kemudian berkata, rindu, lepaskan bacaan itu, insya Allah kau mendapatkanku nanti di alam barzakh. Kemudian ditinggal dan kemudian beberapa hari kemudian meninggal dunia. Ini bacaan Imam Syibli ini adalah perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW